Halo, ketemu lagi sama Tonan. Hari Minggu kemarin, tanggal 27 Agustus, ribuan buruh di Sumatera Selatan melakukan deklarasi mendukung Mas Ganjar Pranowo. Deklarasi ini dilakukan sama organisasi relawan buruh Sahabat Ganjar di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Tonan senang sekali kalau kelompok buruh mendukung Mas Ganjar. Soalnya, Mas Ganjar ini pemimpin yang sangat peduli sama nasib para buruh. Sebagai orang yang berasal dari rakyat biasa, yang pernah punya pengalaman jadi pekerja di perusahaan biasa, pernah jadi pegawai, Mas Ganjar pastinya lumayan paham kehidupan dan aspirasi para pekerja. Selain itu, Tonan juga mencatat Mas Ganjar sangat perhatian dan sudah berbuat banyak buat para pekerja difabel. Di bawah kepemimpinan Mas Ganjar, Jawa Tengah jadi provinsi terdepan dalam membantu kami, kelompok difabel, mendapat kesempatan buat bekerja di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan. Kami sangat-sangat berterima kasih sama pemimpin seperti Mas Ganjar. Komitmen Mas Ganjar membantu kelompok difabel sudah dibuktikan dengan kerja nyata. Buktinya, 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020, Gubernur Jawa Tengah dapat penghargaan sebagai pembina pemenuhan hak disabilitas di dunia kerja inklusif. Jadi, sejak tahun 2020 sampai 2022, setiap tahun Mas Ganjar dapat penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait program-program buat kelompok difabel. Sampai bulan Oktober tahun 2022, di Jawa Tengah, ada 216 perusahaan yang mempekerjakan pekerja difabel. Jumlah pekerja difabel yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut sudah mencapai 2.057 orang. Ini lumayan banyak. Tonan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemimpin seperti Mas Ganjar, yang peduli kepada kami, kelompok difabel. Tonan juga senang sama pandangan Mas Ganjar terhadap kami, kelompok difabel. Menurut Mas Ganjar, kelompok difabel tidak perlu dikasihani. Tapi, kami perlu diberi kesempatan buat setara. Tonan setuju sekali sama pandangan dari Mas Ganjar ini. Kami tidak perlu dikasihani. Tonan juga senang, di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar sudah mendorong perusahaan-perusahaan dan juga Pemprov buat kasih kesempatan yang setara kepada kelompok difabel. Mas Ganjar ternyata juga paham kondisi kelompok difabel. Selain punya kekurangan, kami juga punya kelebihan-kelebihan. Di satu pertemuan, Mas Ganjar pernah bercerita seperti ini. Katanya, buat difabel netra, mereka punya potensi yang bagus dalam konteks komunikasi dan daya ingat. Makanya, menurut Mas Ganjar, banyak pekerjaan yang cocok buat kelompok difabel netra. Misalnya, mereka bisa menjadi petugas di call center yang baik, bisa menjadi penulis konten, penyiar radio, telemarketing, petugas administrasi, analis keuangan, hingga akuntan. Jadi, sebetulnya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan teman-teman difabel, apalagi di era serba digital dan otomatis ini. Terus, Mas Ganjar juga kasih contoh buat difabel fisik.
Menurut Mas Ganjar, mereka punya kelebihan secara sensorik dan terampil. Makanya, dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai. Selain membantu soal pekerjaan, Mas Ganjar juga membantu kelompok difabel yang mau usaha sendiri. Di bawah kepemimpinan Mas Ganjar, Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Jawa Tengah rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan buat kelompok difabel. Seorang teman yang juga tuli, sama seperti Tonan, dia pernah dilatih jadi seorang barista. Dan ternyata, sekarang dia sudah jadi barista yang punya skill dan teknik pembuatan kopi yang andal. Tonan sangat berharap, Mas Ganjar bisa jadi presiden supaya program-program yang bagus di Jawa Tengah buat memberdayakan kelompok difabel bisa disebar ke seluruh Indonesia. Dengan begitu, teman-teman difabel, dimanapun mereka berada, semuanya bisa diberdayakan dan mendapat kesempatan buat setara. Makanya, ayo kita dukung dan pilih Mas Ganjar Pranowo. Dia pemimpin yang terbukti peduli dan sudah berbuat untuk kita, kelompok difabel. Bye.